Selamat datang di podcast pertama Suara Lelemuku, podcastnya Universitas Lelemuku Samlaki. Senang sekali pada saat ini kami Suara Lelemuku kedatangan tamu yang istimewa, dan beliau ini merupakan Duta Tanimbar untuk negeri Belanda. Untuk itu kita sapa Noah Willem Johannes Joseph Chris Vanumbi. Selamat datang Noah. Dan Noah ini sendiri tidak datang sendiri, tetapi ditemani oleh ibunda tercinta. Dan welcome Mrs. Dr. Andus Angela Francisca Johanna Maria Vanumbi, SHMH. Welcome to our podcast. It's nice to have you as our guest for today. Thank you. Sebelum kita berbincang-bincang, mungkin Noah sebagai Duta Tanimbar untuk negeri Belanda mungkin bisa menyapa dulu kita dengan bahasa Tanimbar yang Noah sendiri sudah sangat menguasai. Iya. Mungkin bisa disapa pemirsa yang sedang menyaksikan podcast kita saat ini. Jadi pertama-tama saya ingin untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Noah Vanumbi, Duta Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk negara Belanda. Saya lahir dan besar di negara Belanda. Kakek saya dari sini, dari Tanimbar, Desa Ulil Timur atau Ulil Lama. Waktu beliau masih kecil, pindah rumah ke negara Belanda dengan orang tuanya. Saya ini generasi keempat di negara Belanda. Meskipun begitu, saya masih kuasai bahasa Yamdena dengan sangat baik. Setiap hari saya berkomunikasi dengan keluarga saya yang masih tinggal di kampung, dan saya juga menjalankan beberapa pekerjaan atau proyek dari negeri Belanda untuk membantu dalam mengembangkan kabupaten ini. Terima kasih Noah untuk pengantar kita pada saat ini. Nah, Noah sendiri, prosesnya bagaimana sampai Noah bisa dinobatkan menjadi Duta Tanimbar di negeri Belanda? Jadi dalam tahun 2018 saya bertemu dengan mantan Bupati Petrus Stadlon di negara Belanda. Waktu itu mereka ke Belanda untuk mempromosikan pariwisata di negeri Belanda. Waktu itu saya menyapa beliau dengan bahasa Yamdena. Dan untuk beliau memang heran bahwa ada seseorang Belanda yang kuasai bahasa Yamdena dengan sangat baik, sangat lancar. Tahun berikutnya, waktu saya ke Tanimbar untuk pertama kali, bertemu lagi dengan beliau di kantornya di Sulaki. Di situ beliau undangi saya untuk hadir di salah satu acara keesokan harinya di kediaman Bupati. Waktu saya serta keluarga di situ, saya dinobatkan sebagai Duta Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk negara Belanda, dan dapat tugas untuk mempromosikan pariwisata Tanimbar dan kultur serta budaya Tanimbar di negara Belanda. Waktu itu saya serta pemerintah daerah dan kedutaan besar di negara Belanda ingin untuk adakan festival Tanimbar Panggil Pulang di negara Belanda, tetapi festival tersebut dibatalkan oleh karena wabah COVID-19. Thank you Noah. Kemudian dari sekian banyak bahasa, Noah ini dikenal menguasai bahasa Tanimbar. Mungkin ada 5 bahasa Tanimbar ya Noah ya. Tapi Noah yang paling fasih untuk bahasa Tanimbar yang mana? Bahasa Yamdena. Bahasa Yamdena. Saya bisa mengerti bahasa Kordata, ucap juga bisa, tapi masih agak kaku. Saya ini setiap hari menggunakan bahasa Yamdena dengan keluarga yang masih tinggal di kampung. Jadi memang saya punya bahasa Yamdena lebih lancar dari bahasa Kordata. Tapi kalau mengerti bisa juga. Noah sendiri mengapa tertarik dengan bahasa Tanimbar? Mengingat kalau bisa dikatakan bahwa bahasa ini kan banyak Noah. Noah bisa punya kesempatan untuk mempelajari bahasa Mandarin atau mungkin bahasa-bahasa yang lainnya. Tetapi Noah sangat tertarik untuk bahasa Tanimbar. Bahkan sampai karena bahasa itu sehingga Noah dinobatkan menjadi Duta Tanimbar di negeri Belanda. Mengapa sampai Noah bisa suka sekali dengan bahasa Tanimbar ini? Apakah karena keturunan atau seperti apa? Mungkin karena saya keturunan Tanimbar. Keturunan Tanimbar. Waktu saya masih kecil, selalu dengar orang tua dari generasi pertama menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Tanimbar. Jadi sebenarnya saya sudah dari waktu saya masih kecil tertarik dengan bahasa-bahasa. Ingin tahu dia punya arti. Jadi dalam tahun 2015
saya peroleh sebuah kamus bahasa Yamena dan setiap hari pelajarinya. Akhirnya dalam hanya 1 tahun saya bisa kuasai bahasa Yamena dengan lancar. Karena setiap hari praktekkan apa yang saya belajar dari kamus itu. Karena setiap hari berkomunikasi dengan keluarga yang masih di kampung. Setiap hari saya belajar tanpa kecuali. Makanya prosesnya cepat. Professional. Okay, thank you, Mark. For Mrs. Kanumbi, how do you feel when you have son as Noah? Of course, very proud, because I think what Noah does is really amazing. He has very strong motivation. If he wants to achieve something, then he commits to it 100%, and most of the time he succeeds. And he puts in a lot of time and effort. That's really amazing. Yeah. As a mom, when did you realize that Noah really motivated to know about Tanimbar, the language, about the culture, also the people? I think he was always interested because it's, for us in the Netherlands, the Tanimbar culture is always very present and also important for the family. I think when Noah really got interested is when he was about 14, 15 years old probably, that he really started to read about Tanimbar. Also, I remember when I was borrowing a book from a university, the old book from Drabbe. And we went to my work on a Sunday afternoon and we made photocopies of the whole book. And then Noah could have it at home to study about Tanimbar culture and also the languages. So I think it started like 7 or 8 years ago that we really started to read about it and study Really it. great, Mom. Yes, terima You kasih. are really great. And then, Mrs. Kalumbi, do you ever realize that Noah, as your son, will be very proud for being the ambassador of Tanimbar? Yes. Yes? Yeah, I think it's also in the Netherlands, people know Noah, in the community of not only the Tanimbar people, but also the Moroccan community in the Netherlands. He is now really also known and invited for some seminars, for instance, also promoting Tanimbar. Because in the Netherlands there are more people also from Maluku Utara, Ambon, and Jay, but the people from Tanimbar are not really known. It's if you have a seminar, it's a lot of times it's the people from Ambon, for instance. But now we have Noah, so we also have the Tanimbar people represented, and that makes also the people from Tanimbar in the Netherlands very proud of Noah. Okay, so it means that Noah always that's promotion to everyone in Netherlands. So Noah, the question is, sejauh mana Noah sudah mempromosikan budaya Tanimbar, hal-hal mengenai Tanimbar di Netherlands atau di Belanda sendiri? Jadi seperti Ibu sudah katakan tadi, kalau masyarakat Maluku atau salah satu kelompok untuk masyarakat Maluku yang ada di negara Belanda ingin untuk adakan sebuah seminar, webinar, dan lain-lain, saya sering diundang untuk hadir di acara atau seminar tersebut untuk menceritakan mengenai kultur dan budaya Tanimbar. Kalau saya ada kesempatan untuk ke situ, saya selalu hadir di situ untuk mempromosikan kultur dan budaya Tanimbar. Seperti Ibu sudah katakan tadi, di Belanda bukan hanya ada orang Tanimbar saja, ada
masyarakat dari Maluku Utara, masyarakat Ambon, masyarakat Kei, Babak, dan biasanya masyarakat Ambon dan masyarakat Kei yang dipromosikan di negara Belanda. Masyarakat Tanimbar jarang. Tapi dengan kehadiran saya juga bisa mempromosikan bukan hanya Tanimbar sendiri di negeri Belanda, tapi juga masyarakat kami di Belanda. Ya, itu. Kira-kira dari sekian banyak anak muda Tanimbar yang ada di negeri Belanda, hanya Noah yang bisa menggunakan bahasa Tanimbar? Iya, jadi di Belanda hanya ada beberapa orang yang kuasai bahasa Yamena. Yang sangat fasih hanya dua, saya dengan perempuan satu dari Adaud. Beliau masih lahir dan besar di Adaud, makanya bahasa Tanimbarnya, bahasa Yamena fasih. Kebanyakan orang dari generasi ketiga sudah tidak kuasai bahasa Indonesia lagi. Berarti mereka punya bahasa Yamena, mereka sudah lupakan semua. Dari generasi keempat tidak ada yang kuasai bahasa Yamena maupun bahasa Indonesia lagi. Jadi bahasa Yamena di negeri Belanda sudah punah sebenarnya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa bahasa Yamena ini itu yang kita punya. Bahasa Tanimbar itu yang kita punya. Jadi jangan kita lupakannya. Bahasa juga termasuk budaya dan kultur. Jadi itu tidak bisa punah. Itu harus dipertahankan. Itu visi dan pendapat saya. Berarti sejauh ini melalui seminar-seminar yang dilakukan, di mana Noah menjadi berbicara maupun menjadi tamu, maka Noah sudah secara tidak langsung dan seminar, kemudian mereka mungkin Noah bisa berbagi bahasa Tanimbar dengan mereka untuk berbicara. Tidak ada yang kuasai bahasa ini. Tidak ada. Masih ada beberapa yang kuasai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang kuasai bahasa Yamena tidak ada lagi. Sayang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa bahasa Yamena ini harus dipertahankan. Di Belanda bahasa Yamena sudah punah. Jangan sampai bahasa Yamena juga punah di Kabupaten Pulau Tanimbar. Itu termasuk budaya dan kultur kita, jadi kita harus mempertahankan. Baik. Pertanyaan yang berikut. Dari sekian banyak pertanyaan yang berikut adalah Noah sendiri secara pribadi. Apakah Noah bangga menjadi orang Tanimbar? Tentu. Bangga. Tentu. Seberapa bangganya Noah menjadi orang Tanimbar? Saya sangat bangga. Dan saya lebih bangga lagi bahwa saya bisa membantu dalam mengembangkan Kabupaten Pulau Tanimbar ini. Saya sudah generasi keempat di negeri Belanda, tapi masih menggunakan nama Tanimbar, yaitu Vanimbi. Ibu saya juga menggunakan nama Tanimbar di negeri Belanda, secara pribadi maupun di kantor. Jadi saya sangat bangga. Now I have personal question for you. Okay. Okay, is this the first time you visit? You come to Tanimbar? Is this the first time? It's the second time. The second time. Yes. So when was the first time? The first time was in 2019. The same as Noah. So it was for Noah and me, but also for my other son Luca. It was the first time in Tanimbar. So what do you think for the second time when you come to Tanimbar? What is in your mind? What is your impression? My impression, so first when I came here in 2019, I immediately felt at home here and also accepted by the family, so that was really a good feeling. And when I came back this time, it was very nice to see all the people again, which I haven't seen for 3 years. And what I also noticed is that there's a lot of development going on. You see
new companies or new shops in Sumlaki. You see the people working on the roads. We visited Pantai Wiluan, which is really also very nice with all the food stalls, which wasn't there last time. So I see a lot of development. So that's very promising also for the future. That's great. So, is this the first time you visit our campus? It is. So, Yes. what is your first impression when you come and visit our campus? So I was very surprised to hear that Tanimbar has now its own university. I didn't know that, and I'm impressed to see that you have all these ambitions here to provide good education to the people of Tanimbar who maybe do not have the opportunity to go to Jakarta or Manado or to have education. So it's very good that you can offer this here. I see that there's also here a lot of development going on, and I think Noah and myself are very glad that we can be here to visit you and to be of some kind of help to the development of this university. We really appreciate because Noah and also you as Noah's mom can join us in our university. And the last question for every one of you. You already come and visit us, and you already a few minutes ago you visit our clinic Lemuko, and you're gonna be you're gonna be a part of our clinic Lemuko. So, what is the motivation for everyone? If you can share the motivation, then everyone can do the same thing. Maybe yes. No. Yes, so I think for me it's very nice to be able to contribute to the development of Tanimbar and the people. I just had a class with law students, and it was really nice to share my experience with law studies, but also with working in the legal department of a big company. I think it's really it's good to be also doing these kinds of activities. We have, of course, busy jobs in the Netherlands, but it's nice to contribute in a different way to the development of Tanimbar. And kontribusi apa yang Noah memberikan kepada? Iya. Jadi sebenarnya saya baru tahu bahwa Tanimbar sudah punya universitas sendiri. Jadi menurut saya perkembangan sudah luar biasa, tetapi masih ada begitu banyak yang bisa diperbaiki, yang bisa dikembangkan. Karena saya baru tahu bahwa Tanimbar sudah ada universitas sendiri, saya belum ada ide, belum ada rencana. Tetapi saya ini ingin untuk membantu dalam mengembangkan pendidikan di Tanimbar. Jadi nanti setelah pulang dari Tanimbar, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk universitas ini dengan semangat. Wow, terima kasih Noah dan Mrs. Vanyobi for joining us on our podcast. Actually this is the first podcast on our campus, dan karena kita dibatasi oleh waktu sehingga mungkin kita bisa mengakhiri podcast kita pada saat ini. Dan terima kasih untuk kita semua yang telah menyaksikan podcast Suara Lemuko, podcastnya Universitas Lemuko Somlaki. Sampai bertemu lagi di podcast yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.